Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Mudaim, nomor induk mahasiswa 12030303051, kelas 4B Hukum Tata Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan meringkas materi yang telah dipelajari dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 mata kuliah Hukum Konstitusi guna memenuhi persyaratan ujian tengah semester atau UTS mata kuliah Hukum Konstitusi. Nah, pada pertemuan pertama, mata kuliah Hukum Konstitusi ini membahas mengenai sistem pengajaran pada semester 4. Lalu beranjak pada pertemuan kedua, yaitu mulai mengenai materi. Materi pertama ini yaitu mengenai konsep konstitusi. Pembahasan pertama yaitu dari asal mula konstitusi. Nah, konstitusi berasal dari bahasa Latin yaitu constitutio, yang mana istilah ini berkaitan dengan kata ius atau jus yang memiliki arti hukum atau prinsip. Sehingga konstitusi bisa diartikan sebagai suatu persyaratan mengenai susunan dan bentuk negara, di mana yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah negara yang bersangkutan berdiri. Lalu ada juga pengertian konstitusi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Aristoteles. Nah, menurutnya klasifikasi konstitusi ini bergantung pada beberapa hal, yaitu tujuan negara dan cara pemimpin menjalankan pemerintahannya. Tujuan tertinggi dari negara ini adalah kehidupan yang baik, dan juga hal ini merupakan kepentingan bersama seluruh warga dan masyarakat. Kemudian ada juga menurut L.Z. Van Apeldoorn, yaitu menurutnya konstitusi adalah hukum dasar yang mencangkup undang-undang dasar, yakni hukum dasar tertulis dan hukum dasar yang tidak tertulis atau dikenal dengan sebutan konvensi. Lalu ada juga menurut Brian Thompson, yang mana menurutnya secara sederhana bahwa konstitusi ini berisi rules atau aturan-aturan untuk beroperasinya suatu organisasi. Nah, tentunya organisasi yang dimaksud beragam bentuk dan kompleksitasnya. Strukturnya mulai dari organisasi mahasiswa sampai dengan organisasi negara. Lalu ada juga menurut Herman Heller, yang mana menurutnya konstitusi lebih luas daripada UUD. Konstitusi ini tidak hanya bersifat yuridis tetapi juga sosiologis dan juga politis. Kemudian ada juga tujuan, fungsi, muatan, dan juga prinsip dasar dan klasifikasi konstitusi. Yang pertama, mengenai tujuan, yaitu untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Nah, bisa juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Sehingga dengan adanya konstitusi ini, maka setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM dan berhak mendapatkan perlindungan dalam melakukan haknya. Yang kedua, fungsi konstitusi yaitu untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuatan yang berdaulat. Yang ketiga, muatan konstitusi diantaranya itu untuk pembentukan lembaga atau organ negara. Yang kedua, untuk pembagian kekuasaan atau kewenangan antar lembaga atau organ negara. Dan yang ketiga, yaitu pengaturan hubungan kewenangan antar lembaga atau organ negara tersebut. Yang keempat, ada prinsip dasar konstitusi. Nah, prinsip dasar konstitusi ini yaitu cita hukum ideal, maksudnya semangat, visi dan misi, dan obsesi yang melatar belakangi lahirnya dan dibuatnya suatu aturan hukum yang seringkali berhubungan dengan tempat dan di mana aturan tersebut dibuat. Yang terakhir ada klasifikasi konstitusi. Nah, konstitusi tertulis dan konstitusi dalam bentuk tidak tertulis adalah yang pertama. Yang kedua yaitu konstitusi fleksibel dan juga konstitusi rigid, atau dalam bahasa Inggrisnya flexible constitution and rigid constitution. Yang ketiga, konstitusi derajat tinggi dan tidak berderajat tinggi. Yang keempat ada konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan. Dan yang terakhir ada konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan juga konstitusi sistem pemerintahan parlementer. Lalu ada juga selanjutnya pertemuan ketiga, yaitu mengenai sejarah konstitusi. Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik telah disusun melalui dan oleh hukum sejak zaman Yunani. Nah, pada saat itu Yunani telah mengenal beberapa kumpulan hukum atau kodifikasi. Pada tahun 624 sampai dengan 404 Masehi. Kemudian pada masa Kekaisaran Romawi, pengertian konstitusi ini diartikan suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar.
Konstitusi Romawi memiliki pengaruh yang cukup besar sampai pada abad pertengahan dan kemudian menumbuhkan inspirasi bagi tumbuhnya paham Dewan Perwakilan dan nasionalisme. Paham tersebut menjadi cikal bakal munculnya paham konstitusialisme modern. Yang kedua ada perkembangan konstitusi atau rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintahkan oleh hukum dan bukan sekedar keputusan pejabat-pejabat secara individual. Nah, secara prinsip tersebut biasanya menunjukkan kepada pengaruh dan wewenang hukum dalam masyarakat. Wewenang tersebut terutama sebagai pengatur perilaku, yang kedua termasuk perilaku para pejabat pemerintah. Istilah ini berasal dari bahasa Inggris pada abad ke-16 dan pada abad berikutnya teolog Skotlandia yaitu Samuel Rutherford menggunakan istilah tersebut dalam argumennya untuk menentang hak ilahi raja. Lalu ada juga kedudukan konstitusi. Nah, konstitusi ini menempati kedudukan yang paling penting dalam berbangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan ide yang digariskan oleh The Founding Father serta memberikan arahan dan pedoman bagi para generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang dipimpin. Kedudukan konstitusi sendiri antara lain dapat disebut sebagai yang pertama, hukum dasar. Hal ini dikarenakan dalam konstitusi terdapat aturan pokok mengenai penyelenggaraan negara sebagai suatu badan dan lembaga pemerintahan yang memberikan kekuasaan serta adanya suatu bentuk dan prosedur penggunaan kekuasaan tersebut kepada badan-badan pemerintahan. Lalu ada hukum tertinggi, yaitu ada hukum tertinggi. Nah, hal ini dikarenakan konstitusi mempunyai kedudukan lebih tinggi dibanding peraturan-peraturan lain yang ada di dalam ketatanegaraan. Nah, maka dari itu aturan yang tingkatannya berada di bawah konstitusi tidak akan dan tidak diperbolehkan bertentangan dan tentunya tetap harus disesuaikan dengan aturan yang ada dalam konstitusi. Yang selanjutnya ada Documentary Constitution. Yang pertama ada Piagam Madinah pada tahun 622 Masehi, lalu ada Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1787, ada juga Konstitusi Perancis pada tahun 1791, lalu ada Konstitusi Spanyol pada tahun 1812 dan lain sebagainya. Lanjut pada pertemuan keempat, yaitu tentang terbentuknya konstitusi. Latar belakang dari terbentuknya konstitusi Undang-Undang 1945 bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Namun janji tersebut antara lain berisi bahwasannya sejak dari dahulu sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda, yang mana Indonesia sendiri dijajah oleh Belanda kurang lebih selama 3,5 abad. Nah, tentara dari Nippon ini serentak menggerakkan angkatan perangnya baik di darat, laut maupun udara untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda tersebut. Proses-proses terbentuknya konstitusi ini yang pertama yaitu given atau pemberian atau berdasarkan pemberian dari seorang penguasa. Nah, raja memberikan kepada warganya suatu undang-undang, kemudian ia berjanji akan menggunakan kekuasaannya itu berdasarkan asas-asas tertentu dan kekuasaan itu akan dijalankan oleh suatu badan tertentu pula. Negara yang memiliki karakter ini contohnya adalah Jepang. Yang kedua yaitu on purpose atau secara sengaja, atau yang secara sengaja dibuat oleh masyarakat negara dan petinggi-petinggi negara dengan kesadaran mereka masing-masing. Nah, pembuatan suatu UUD ini dilakukan setelah negara itu didirikan. Contoh negara ini adalah negara Amerika Serikat. Konstitusi Amerika Serikat ini disusun oleh Majelis Konstitusi di kota Philadelphia pada 1 Maret tahun 1781 dan disahkan pada 17 September tahun 1787. Yang ketiga ada revolution atau perlawanan. Nah, konstitusi yang dibuat secara revolusi dan revolusi yang menetapkan konstitusi. Pemerintahan tersebut baru terbentuk sebagai hasil revolusi membuat suatu undang-undang yang kemudian mendapatkan persetujuan rakyat. Atau pemerintahan tersebut dapat pula mengambil cara lain, yaitu dengan mengadakan suatu musyawarah yang akan menetapkan undang-undang itu.
Atau dapat terjadi pula apabila revolusi di masyarakat tertindas kepada penguasa yang diktator di suatu wilayah. Contohnya yaitu negara Perancis yang pada tahun 1971, negara Uni Soviet pada tahun 1917, dan juga negara Spanyol pada tahun 1932. Lalu ada juga teori-teori dari stat fundamental norm, yaitu yang pertama norma fundamental negara. Nah, norma fundamental negara itu dalam bahasa Inggrisnya adalah stat fundamental norm. Yang kedua ada aturan dasar negara atau Stadtgrundgesetz. Yang ketiga ada undang-undang formal atau formal Gesetz. Yang keempat ada peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Nah, hal-hal yang mempengaruhi konstitusi asal undang-undang dasar diantaranya yang pertama ada ideologi, yang mana merupakan keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, dan juga keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang sebenarnya. Yang kedua ada norma, yang mana norma ini merupakan petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan yang disertai sanksi-sanksi berupa ancaman atau akibat yang akan diterima apabila norma tersebut dilanggar atau tidak dijalankan. Selanjutnya pertemuan kelima yaitu mengenai isi dan juga sifat konstitusi. Sebelum beranjak pada isinya, ada pandangan dari beberapa tokoh mengenai hal tersebut, yaitu yang pertama adalah C.F. Strong, yang mana menurutnya konstitusi dalam definisi Strong membuat 3 hal pokok, yakni prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintahan, prinsip-prinsip mengenai hak-hak warga negara, dan juga prinsip-prinsip mengenai hubungan antara warga negara dan juga pemerintah. Hal tersebut dibagi menjadi beberapa poin. Di antaranya ada prinsip mengenai kekuasaan negara, kemudian prinsip mengenai hubungan antar warga negara dan juga pemerintah, dan yang ketiga mengenai hak warga negara. Lalu selanjutnya ada konstitusi menurut Lewis, yang mana menurutnya berkenaan dengan konstitusi Lewis, C.S. Dupont tak mengemukakan untuk dapat bertahan lama, maka konstitusi itu tidak terlalu keras dan juga kaku. Yang kedua ada konstitusi tegas. Nah, konstitusi tegas ini menyangkut konstitusi J.S. Diponolo, yang mana menulis para pembela konstitusi tegas umumnya berpendapat bahwa sudah semestinya konstitusi itu harus tegas dan kokoh kuat, tahan untuk selama-lamanya atau setidaknya dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga ada konstitusi realistis. Realistis berarti berdasarkan pada keadaan yang sebenarnya atau kenyataan yang ada. Konstitusi ini menegakkan kenyataan akan tidak berguna karena tidak dapat dilaksanakan dan akan segera lenyap. Orang tidak dapat melepaskan dan melarikan diri dari kenyataan. Lalu ada juga konstitusi idealistis, yang mana berkaitan dengan konstitusi realistis. Orang ataupun suatu bangsa tidak hidup hanya dari kenyataan saja. Bangsa yang hidup dari kenyataan saja, ia akan menjadi statis dan juga beku, terbelanjang dan juga ketinggalan zaman. Lalu ada konstitusi konservatif. Karena konstitusi itu harus konservatif. Mengapa demikian? Karena konsep konservatif dalam arti harus dapat mempertahankan nilai-nilai yang tinggi pada unsur-unsur fundamental negara dan juga rakyatnya. Unsur-unsur ini tidak boleh tergoyahkan oleh mode atau gejolak emosi. Lalu yang terakhir ada konstitusi progresif, yaitu konstitusi juga harus progresif. Progresif maksudnya maksudnya kenapa konstitusi harus progresif? Karena untuk melengkapi dengan daya penyesuaian pada perkembangan masyarakat. Perkembangannya juga menjadi kodrat hidup. Lalu selanjutnya akan beranjak pada pertemuan ke-6, yaitu mengenai nilai konstitusi. Nilai konstitusi adalah nilai atau value sebagai hasil penilaian atas pelaksanaan norma-norma dalam suatu konstitusi dalam kenyataan praktik. Sehubungan dengan hal itu, para penstudi hukum ketika berbicara masalah konstitusi maka selalu mengacu pada teori yang diajukan oleh Karl Lowenstein dalam bukunya Reflection on the Value of Constitution in Our Revolutionary.
Carl Loewenstein membagi tiga tingkatan nilai konstitusi, yaitu nilai normatif, nilai nominal, dan juga nilai semantik. Yang pertama kita akan membahas mengenai nilai normatif terlebih dahulu. Nah, nilai normatif ini yaitu suatu konstitusi yang dikatakan memiliki nilai normatif apabila konstitusi tersebut resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi juga berlaku dalam masyarakat dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Norma-norma konstitusi itulah yang mengatur dan menjadi guideline pada proses-proses politik yang terjadi di masyarakat. Yang kedua ada konstitusi sebagai nilai nominal. Nah, konstitusi dikatakan memiliki nilai nominal apabila konstitusi tersebut secara hukum jelas berlaku dan memiliki daya berlaku, namun dalam prakteknya tidak memiliki kenyataan eksistensi. Yang ketiga ada nilai sistematik. Nah, suatu konstitusi disebut konstitusi yang memiliki nilai sistematik jika norma-norma yang terkandung di dalamnya secara hukum tetap berlaku, namun dalam kenyataannya adalah sekedar untuk memberikan bentuk untuk melaksanakan kekuasaan politik semata. Lalu beranjak pada pertemuan terakhir atau pertemuan ketujuh, yaitu membahas mengenai perubahan konstitusi. Jika di dalam sebuah nilai konstitusi sudah dianggap tidak relevan, maka terdapat beberapa langkah yang dilakukan selanjutnya, yaitu untuk perubahan konstitusi. Yang pertama, cara perubahan konstitusi dibagi menjadi beberapa poin, yang diantaranya adalah revolusi adalah suatu gerakan yang menghendaki perubahan total terhadap perubahan negara dan juga konstitusinya. Perubahan arti dari kalimat tetap adalah penafsiran ulang terhadap konstitusi yang berbeda daripada sebelumnya. Lalu ada perubahan formal, yaitu perubahan yang dilakukan secara redaksi dalam sebuah konstitusi tersebut tidak hanya sebatas penafsiran atau penjelasan saja. Lalu ada keputusan hakim, yaitu keputusan hakim mempunyai peran dalam konstitusi. Contohnya negara kita Indonesia yang memiliki lembaga yudikatif yang disebut dengan MK atau Mahkamah Konstitusi. Nah, MK ini merupakan salah satu yang berwenang dalam hal perubahan konstitusi tersebut. Lalu ada juga kebiasaan konstitusi, yaitu adalah berbicara tentang kultur. Nah, ketika kultur dibangun di dalam sebuah konstitusi, maka tidak relevan dan dianggap tidak sesuai kebiasaan, maka konstitusi tersebut dapat dijadikan cara perubahan konstitusi. Lalu ada konstitusi untuk mendorong perubahan. Yang pertama, perkembangan peradaban revolusi industri pada 2.0. Yang kedua, perang atau perang ini faktor eksternal yang menyebabkan negara harus mengambil antisipasi bagaimana mereka bisa bertahan. Yang ketiga ada krisis moneter. Krisis moneter juga merupakan penyebab perubahan konstitusi. Nah, yang ada juga negara kesejahteraan. Nah, ini merupakan suatu bentuk revolusi ketika suatu negara pada hari itu dirasa tidak bergerak maju dan tidak mencapai nilai kesejahteraan bagi masyarakat negaranya karena dianggap tidak relevan, maka dibutuhkan perubahan. Lalu ada juga pandangan masyarakat. Nah, hal ini sangat mendorong dalam perubahan konstitusi, yang mana pandangan masyarakat ini berdasarkan kultur dari suatu negara tersebut. Lalu ada amandemen formal dari konstitusi. Nah, pada umumnya konstitusi ini bersifat kaku atau rigid dengan tujuan. Lalu konstitusi diubah hanya dengan pertimbangan yang matang, bukan alasan sederhana atau serampang. Lalu, rakyat harus diberi kesempatan mengungkapkan pandangan sebelum dilakukannya perubahan. Kemudian, dalam sistem federal perlu adanya persetujuan negara bagian. Kemudian, hak individu dan masyarakat harus tetap dilindungi. Lalu, ada juga cara perubahan konstitusi oleh lembaga legislatif. Yang pertama, ada fixed quorum of members and qualified vote. Yang kedua, ada pembubaran legislatif dan diikuti dengan pemilu. Yang ketiga, ada sidang gabungan. Yang keempat, oleh rakyat melalui referendum. Yang kelima, oleh rakyat oleh rakyat besar negara bagian. Dan yang terakhir, oleh suatu badan khusus. Dan yang terakhir, pada pembahasan materi ketujuh ini, yaitu mengenai bentuk-bentuk perubahan, yang diantaranya adalah fixed quorum of members and qualified vote, yaitu penggantian renewal atau merubah satu konstitusi dengan konstitusi yang baru, tidak menyisakan sedikit pun daripada konstitusi yang lama atau perubahan total. Lalu yang kedua ada perubahan amandemen, diantaranya adalah menambah ketentuan, mengurangi ketentuan, dan juga mengubah ketentuan.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan kata, kekeliruan, juga kesalahan-kesalahan lainnya dalam membuat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.